Halo, selamat datang pada Serial Talk episode pertama. Bersama saya Valifrian Akil. Di sini saya udah kedatangan salah satu narasumber. Dia seorang student exchange pada angkatan A181 bersama kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelita. Sekarang ini saya semester 5 mengambil jurusan International Business Management. Nah, Kak Angel ini itu pada angkatan A181 ini memilih untuk student exchange ke Korea, yaitu di Di University of Seoul. University of Seoul. Nah, sekarang kita bakalan tanya-tanya aja nih, apa sih pengalaman Kak Angel selama student exchange di University of Seoul? Yang pertama itu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang seru selama kakak jadi pelajar exchange di Korea? Pengalaman seru waktu di Korea itu banyak sih. Sebagaimana yang kita tahu, sekarang ini kan Korea menjadi salah satu negara tujuan untuk beberapa mahasiswa di berbagai negara. Pengalaman seruku salah satunya yaitu exploring Seoul atau mengeksplor beberapa tempat di Korea waktu student exchange selama 4 bulan. Nah, dan juga aku berkesempatan dong untuk belajar bareng dengan local student atau Korean student yang ada di University of Seoul tersebut. Jadi ada pengalaman untuk tahu gimana cara sistem pembelajaran di Korea. Nah, ngomong-ngomong dengan student exchange nih kan, berarti kakak belajar 1 semester di luar negara tempat kakak belajar sekarang. Motivasi kakak itu apa sih untuk student exchange? Oke, motivasi aku ya. Sebenarnya banyak sih motivasi aku, tapi yang paling utama itu motivasi utamaku adalah untuk mendapatkan beasiswa dulu pertama. Karena sebenarnya untuk mengikuti student exchange program ini kita juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa selama masa perkuliahan di semester kita mengikuti program tersebut. Ya, jadi di saat aku pertukaran pelajar itu aku mendapatkan beasiswa. Dan yang kedua, motivasi aku adalah untuk menambah relasi. Karena sebagai international student dan mengambil jurusan International Business Management, jadi aku selama di sana berkesempatan dong untuk memperluas jaringan pertemanan. Bisa ketemu orang yang beda negara, bisa bertukar pikiran juga kan? Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong exchange nih kan, pasti ada dong syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi sebelum kita masuk atau daftar untuk student exchange. Itu apa aja sih syarat dan ketentuan? Persyaratan ya? Iya. Untuk persyaratan mengikuti student exchange program ini dikhususkan untuk UUM student. Khususnya lagi karena aku jurusan aku ini under Kolgis. Atau SOIS. Jadi aku akan memberikan informasi seputar informasi student exchange program dari Kolgis ya. Jadi persyaratan yang untuk mendaftar program exchange itu pertama adalah kamu harus memiliki CGPA dan GPA minimal 3.0 atau 3.0. Ya, dan itu berlaku untuk semua school apa school Kolgis saja? Persyaratan untuk CGPA dan GPA umumnya untuk semua Kolgis, COB maupun CAS. Ya. Sama ya? Ya, syaratnya nilai 3.0 ya. 3.0. Lalu syarat yang kedua apa itu? Persyaratan yang kedua yaitu kalian harus aktif dalam keorganisasian atau pernah join event, program, acara-acara di UUM, kamu pernah join klub. Jadi nanti kamu akan menyertakan berupa CV. Nanti di dalam CV kamu akan memberikan beberapa kegiatan kamu selama di UUM. Jadi keaktifan kita juga dinilai ya? Dinilai di UUM. Syarat selanjutnya apa ya?
Syarat selanjutnya yang paling utama kesehatan. Jadi untuk mahasiswa yang mau mendaftar student exchange, kita harus juga menyertakan medical check up. Ya, kenapa kesehatan itu perlu banget? Karena kan kita selama exchange di luar itu, ini kan nggak hanya tanggung jawab sendiri ya, karena kita mewakili University Utara Malaysia untuk mengikuti program exchange. Jadi kita perlu juga menjaga diri kita selama di Korea itu. Jadi kesehatan perlu banget buat kalian yang mau daftar. Berarti syaratnya itu ada tiga poin penting berarti yang harus diperhatikan ya. Itu persyaratan penting sih. Persyaratan lainnya kayak kamu menyertakan dokumen kamu, sisanya transkripnya dan dokumen. Iya, sisanya dokumennya sama semuanya. Logis, COB dan CAS. Berarti itu yang pertama itu ada nilainya harus mencukupi. Lalu ada apa sih, kerajinan atau keaktifan? Keaktifan ya. Jadi kalian harus aktif dulu nih di university kalian tempat belajar, baru habis itu boleh exchange. Yang ketiga Kesehatan. harus cek kesehatan. Iya. Lalu selanjutnya proses belajar dan mengajar. Apa yang membuat Korea berbeda dengan tempat kakak belajar sekarang? Untuk sistem pembelajaran di UM dan di University of Seoul pastilah ada perbedaan. Kalau persamaannya dulu deh. Kalau di UM kelas yang ditawarkan ada 2, menggunakan bahasa Inggris dan juga ada yang masih menggunakan bahasa Melayu untuk lokal student. Di Korea juga sama, menawarkan 2 kelas, kelas dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Korea. Itu persamaannya. Perbedaannya pembelajaran di sana, so far kalau untuk keaktifan di kelas menurutku lebih aktif sih. Lebih aktif kalau di kelas ya, kalau di University of Seoul. Karena di situ kita lebih banyak kegiatan group discussion yang langsung di dalam kelas, hampir setiap pertemuan. Oh, itu jadi group discussion itu sering banget tuh? Sering banget ya, hampir setiap pertemuan. Terus perbedaannya lagi mungkin dari attendance. Aku mau bahas soal attendance. Itu menarik tuh. Itu menarik. Jadi di UUM itu kan untuk attendance sendiri kita ada kesempatan untuk tidak masuk. Bukan kesempatan sih, kayak diberikan keringanan. Itu 20% dari total semua kelas selama 1 semester. Jadi ya sekitar 4 pertemuan kali ya. 4 pertemuan kayaknya. Kalau di UUM 4 sampai 5 kali pertemuan lah ya. Untuk boleh nggak masuk gitu. Tapi kalau di sana, kalau di University of Seoul, jadi dia kalau 1 kali kita nggak masuk, 1 kali pertemuan, itu akan mengurangi carry mark kalian. Itu langsung? Iya. Contohnya full mark itu 100. Kalau kita 1 kali nggak masuk, itu akan mengurangi 3 poin. Itu cukup lumayan sih menurut aku ya. Itu baru sekali tuh? Itu baru sekali. Kalau 2 kali nggak masuk atau 2 kali pertemuan tidak datang, itu kalian otomatis akan mendapatkan grade F untuk di subjek tersebut. Berarti harus lebih disiplin ya? Iya, karena ya memang di Korea itu kan terkenalnya disiplin itu penting banget sih. Student exchange itu kan pergi ke sana nggak cuma belajar dong, pasti ada tempat tinggalnya juga. Nah, selama kakak di Korea, kakak memilih tempat tinggal yang kayak gimana? Pilihan untuk tempat tinggal, pilihannya itu sebenarnya ada 3 pilihan, 3 options. Nah, jadi University of Seoul sendiri menawarkan 3 pilihan. Pertama yaitu di luar kampus. Nah, yang di luar kampus ini otomatis kita harus mencari tempat tinggal sendiri selama 4 bulan di Korea. Ya, dan itu cukup lumayan costly ya? Costly banget sih, ya. Dan yang kedua? 2 pilihan lainnya, yang kedua, dua-duanya nih yang pilihan kedua, dua-duanya ini
di on campus atau di dalam kampus. Ya, ada 2 tipe. Yang pertama itu international house dan yang ketiga itu residence hall. Itu bentuknya kayak asrama berarti? Ya, kayak asrama. Dalam satu gedung itu digabung semua local student dan international student. Oke. Itu untuk yang residential. International house dan residence hall. Nah, yang ngebedain dari kedua itu apa aja? Kalau yang international house sama residential house itu, roommate-nya ya? Yang membedakan international house dan residence hall. Kalau international house itu dia dalam satu kamar hanya untuk satu orang. Okay. Tapi untuk yang residence hall satu kamar itu untuk 2 orang. Atau nanti istilahnya aku di sana sharing dengan lokal student. Sama lokal student juga berarti. Tapi sebenarnya bisa juga sharing dengan yang exchange student lain. Jadi itu mix. Jadi kita nggak bisa pilihan. Jadi kita yang menentukan roommate kita adalah dari unitnya sendiri. Kalau aku kemarin pilihannya adalah residence hall, sharing dengan Korean student. Nah itu menarik tuh kan. Iya, menarik. Berarti tinggal sama warga lokal tuh lebih banyak informasi yang kita dapetin dong. Iya, betul banget. Itu sih yang aku kenapa memilih residence hall, karena bisa betul-betul intens gitu. Punya punya teman warga lokal juga. Iya, relasinya gitu. Terus lebih murah sih. Itu lebih jatuhnya murah. Ya, jatuhnya lebih murah kalau untuk residence hall. Pilihan yang baik sih. Ya, untuk mahasiswa. Benar. Nah, lalu kita ngomongin ke kehidupan di sana. Mulai dari pertemanan, lifestyle atau culture di sana. Oke. Nah, itu kayak gimana sih di sana itu? Sebagaimana yang kita tahu, Korea ini kan sekarang sebagai salah satu pusat fashion lah bilangnya kan. Sekarang udah banyak di berbagai negara. Merujuknya ke Korea semua. Ya, K-pop culture ya kan. Jadi kehidupan di sana sih kalau aku bilang agak lebih kepada gimana ya kalau aku jelasin kehidupan di Korea itu. Orang-orangnya gimana? Lebih friendly kah atau? Friendly ya, pasti friendly. Tapi banyak isu di luar yang bilang kalau orang-orang Korea tuh aslinya tuh kalau di drama Korea mereka tuh pasti friendly banget. Dan aslinya enggak gitu ya. Terus aslinya enggak, itu isu ya. Tapi selama aku berpengalaman 4 bulan tinggal di sana, ya alhamdulillah mereka itu orang-orangnya friendly, open minded gitu. Contohnya kan aku seorang muslim kan di sana. Aku tuh ngerasain gitu kayak, dan sebelumnya berasumsi kalau gimana ya muslim di Korea yang notabene sekarang masih minoritas gitu di negara Korea sendiri. Tapi alhamdulillah aku berteman dengan orang-orang Korea yang betul-betul nggak memandang aku sebagai muslim, tapi ya memang teman aja. Iya, jadi mereka tuh betul-betul open minded sih kalau aku ya, kalau pengalamanku di sana. Ya. Tapi harusnya sih kalau misalnya kita kayak gitu juga orang lain juga kayak gitu. Iya. Jadi beda-bedain. Iya. Nah, tempat mainnya di sana. Tempat main ya. Di luar kampus gitu. Ya. Di luar kampus banyak sih di Korea itu. Jadi aku kan berkesempatan dong untuk explore Seoul selama 4 bulan. Ya walaupun nggak banyak karena di sana perkuliahannya ketat. Ketat banget ya. Iya, ketat banget. Jadi memanfaatkan waktu. Salah satu tempat rekreasi seru yang aku datengin itu Everland. Kayak gimana tuh? Dia tuh kayak Dufannya Korea gitu. Dia kayak tempat gitu deh. Dan kebetulan kakak kan di Seoul juga, tengah kota juga, banyak juga mungkin ya tempat-tempat main yang lain. Iya, di Seoul tuh banyak deh pokoknya. Kayak SM Town gitu, SM Town. Itu kayak
kayak K-pop culture tuh kan kamu gak akan tahu pasti kalau aku nyebutin soal tempat-tempat di Korea yang mengenai K-pop culture gitu, Sentown dan lain-lain deh pokoknya. Ini cocok banget untuk kalian-kalian yang suka dengan K-pop culture. Ya, Pilihan yang tepat. tempat. Nah,